Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Fisika Zat Padat. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengaplikasian sensor dalam studi fisika zat padat. Nah, sensor itu sendiri memainkan peran penting dalam memahami sifat dan perilaku zat padat. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, mari kita bahas dulu apa itu sensor. Sensor adalah perangkat yang mendeteksi perubahan fisik atau kimia dalam lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diukur dan dianalisis. Ada banyak jenis sensor seperti sensor suhu, tekanan, dan cahaya yang semuanya dapat digunakan dalam penelitian fisika zat padat. Yang pertama, mari kita bahas mengenai sensor suhu, yaitu sensor termistor. Termistor terbuat dari material semikonduktor atau keramik yang merupakan zat padat. Karakteristik resistansi yang berubah dengan suhu pada termistor adalah hasil dari sifat-sifat fisik material zat padat tersebut. Termistor adalah sensor suhu yang berbasis pada perubahan resistansi material dengan perubahan suhu. Ada dua jenis termistor utama, yaitu NTC dan PTC, yang mana resistansinya berubah dengan suhu dalam arah yang berlawanan. Perubahan resistansi termistor dengan suhu adalah fenomena yang terkait langsung dengan konduktivitas listrik bahan padat. Nah, ini memerlukan pemahaman tentang bagaimana elektron atau lubang dalam material zat padat berinteraksi dan bergerak saat suhu berubah. Termistor bekerja berdasarkan koefisien termal resistansi yang merupakan sifat intrinsik dari material padat yang digunakan, yang mana ini menghubungkan konsep suhu dengan perubahan struktur elektron material. Selanjutnya adalah sensor tekanan seperti strain gauge. Strain gauge adalah perangkat yang umumnya terbuat dari material padat atau zat padat seperti logam atau polimer yang memiliki sifat-sifat mekanis tertentu. Ketika material mengalami tekanan, resistansi elektrik dari strain gauge berubah, yang nantinya inilah yang bisa kita ukur. Perubahan tekanan pada benda mengakibatkan perubahan bentuk atau deformasi pada zat padat. Nah, ini berkaitan erat dengan konsep fisika zat padat seperti modulus elastisitas, tegangan, dan strain. Nah, dengan memasang strain gauge pada permukaan zat padat, kita bisa mempelajari bagaimana material tersebut merespon tekanan mekanis. Yang terakhir, kita akan membahas sensor cahaya atau fotodetektor. Sensor cahaya memanfaatkan material fotosensitif padat seperti silikon, selenium, atau bahan semikonduktor lainnya. Sensor cahaya beroperasi berdasarkan prinsip efek fotovoltaik atau efek fotokonduktif, di mana foton cahaya menimbulkan perpindahan elektron dalam bahan padat. Selain itu, sensor ini mendeteksi intensitas cahaya yang mengenai permukaannya. Fotodetektor sering digunakan dalam eksperimen yang melibatkan efek fotoelektrik atau analisis struktur kristal melalui difraksi sinar X. Dengan menggunakan fotodetektor, kita bisa mengukur perubahan intensitas cahaya yang ditransmisikan atau dipantulkan oleh zat padat. Nah, data inilah yang nantinya akan membantu kita memahami sifat optik material tersebut seperti indeks bias atau koefisien serapannya. Tidak hanya digunakan dalam penelitian, sensor juga memiliki berbagai aplikasi praktis di industri. Misalnya saja, dalam manufaktur, sensor digunakan untuk memonitor proses produksi dan memastikan kualitas produk. Sedangkan di industri elektronik, sensor membantu dalam pengembangan perangkat yang lebih efisien dan handal, dan banyak lagi pengaplikasian sensor dalam bidang industri lainnya. Baik, mungkin hanya sekian penyampaian saya terkait pengaplikasian sensor dalam materi fisika zat padat. Sampai jumpa di lain waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.